Rizky ya. Ya, jadi Rizky sekarang cukup aktif di organisasi dan sekarang sedang aktif di Rumah Kepemimpinan Angkatan 10 dan menjadi Ketua DKM Al-Muslih FIB Unpad 2020. Untuk selanjutnya, aku akan bacain aturan main pesertanya ya. Yang pertama, peserta yang sudah memasuki room harap memperkenalkan diri di kolom chat dengan menggunakan format nama, asal, latar belakang organisasi atau usaha, dan akun sosial media. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan audio agar kelas tetap kondusif. Yang ketiga, harap menggunakan bahasa yang baik, no sara. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom chat menggunakan hashtag tanya TLE. Dan jangan lupa untuk sebutkan nama dan asal kalian. Yang kelima, jangan lupa untuk upload TLE Learning Day hari ini di IG Story dengan mention ke @thelocalenablers. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku bakal lempar aja ke Rizky ya. Silahkan Rizky. Oke, terima kasih Kak Fajar. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Rasanya saya senang banget bisa berkumpul bareng teman-teman. Di sini kita insya Allah bakalan belajar bareng, kita sharing-sharing bareng. Seperti itu. Nah insya Allah di sore ini teman-teman kita atau saya bakalan sharing tentang people management, the art of listening for leaders. Nah teman-teman, sebenarnya saya belum pantas gitu kalau misalkan dikatakan sebagai pemateri. Jadi kita niatin aja, kita bareng-bareng aja ya belajar di sini teman-teman. Oke, mantap. Next. Oke, boleh lanjut? Oke. Nah, perkenalkan lagi teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, sekarang saya sedang diamanahi sebagai penerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan Angkatan 10. Dan saya juga sekarang lagi aktif di kampus sebagai pelayan umat. Jadi saya sebagai pelayan masyarakat aktif di kampus gitu, di organisasi atau di lembaga dakwah DKM Al-Muslih, yang dimana di dalamnya saya mencoba gitu untuk menampung aspirasi masyarakat, lalu bersama masyarakat memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut, khususnya dalam bidang keagamaan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ke slide yang selanjutnya itu saya pengen nanya aja sih ke teman-teman. Menurut teman-teman, bedanya leader sama leadership itu apa sih? Mungkin teman-teman bisa jawab di komentar ya, teman-teman. Mangga. Bedanya antara leader sama leadership. Leader adalah orangnya. Leader itu orangnya, leadership itu adalah sifatnya. Oke, mantap. Terima kasih, Kang Mirza. Leadership adalah gaya kepemimpinannya. Terima kasih, Teh Nuha. Leader pemimpin, kepemimpinan, leadership itu kepemimpinan atau gayanya. Oke, terima kasih Kang Egi. Dari teman-teman ada yang lain? Oke, mantap. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Insya Allah nanti bakal terjawab. Next.
Nah, ini juga terkadang menjadi pertanyaan di kita. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Born atau menurut teman-teman gimana tuh? Mungkin boleh. Mantap, Kang Rabani dibentuk katanya. Siap, mantap. Terus dari teman-teman lain, menurut teman-teman pemimpin itu dilahirkan, bisa dua-duanya. Mantap Teh Nuha. Terima kasih. Dilahirkan dulu ke muka bumi, lalu baru dibentuk. Mantap. Terima kasih, Kang Mirja. Oke, nanti kita lanjut. Kita lanjut ya, nanti insya Allah ada jawabannya. Nah, kalau misalkan semua orang itu adalah pemimpin, mungkin dalam Islam kita tahu gitu, kulukum ro'in, semua orang itu pemimpin. Berarti semua orang dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Tapi, kenapa sih beda? Ada yang sukses, seperti yang gambar di kiri, ada yang belum sukses. Bahasanya belum sukses aja ya. Ada yang belum sukses. Kenapa berbeda? Setiap orang diberikan kesempatan yang sama, setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan yang sama, akan tetapi kenapa hasilnya berbeda? Cukup menarik bukan? Mungkin usahanya beda. Oke, Kang Ansor, terima kasih. Mungkin teman-teman juga boleh sambil berpendapat aja. Setiap orang punya jalan cerita dan sukses masing-masing. Oke, mantap. Kang Rabani. Oke, lanjut ya. Teh, punten. Next. Nah, ternyata seorang pemimpin itu memang gitu. Setiap orang lahir sebagai pemimpin. Baik untuk dirinya pribadi ataupun orang lain. Tapi pada prosesnya, seorang pemimpin itu direncanakan gitu. Itu terbentuk. Jadi pemimpin itu dipersiapkan, mempersiapkan, lalu sehingga nantinya itu bisa tersiapkan. Jadi dari awal itu ada yang poor dulu, ada yang average, good, great, sehingga nanti remarkable. Jadi di dalamnya ada sebuah proses yang membentuk pemimpin tersebut. Kita tahu ada pepatah yang mengatakan terbentur, 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 terbentuk. Itu kata Tan Malaka. Dan itu emang benar banget. Kita tarik contoh ya teman-teman. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Muhammad Al-Fatih, ada Alexander the Great, Genghis Khan, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, atau bahkan Uzumaki Naruto. Nah, mungkin saya mau mengawalinya dari Uzumaki Naruto dulu. Kenapa? Karena jujur Uzumaki Naruto ini adalah teman saya dari kecil sampai sekarang. Dan sekarang Naruto ini adalah Hokage ke-7 gitu di serial anime Boruto. Tapi saya ngikutin gitu kisahnya dari awal. Dari awal mulai dia itu kayak dijauhin sama teman-temannya. Orangnya itu sendirian terus karena nggak punya orang tua. Terus dicampakin sama Hokage ketiga yang harusnya itu punya amanah gitu buat ngejaga Naruto. Terus pokoknya itu sad banget lah kehidupan Naruto ini gitu. Tapi yang saya salut sama Naruto ini, yang saya belajar dari Naruto ini adalah kerja keras dan konsistensinya. Mulai Naruto di Jiraiya, terus kalah di ujian Chunin, nggak kalah deh, ujian Chuninnya tertunda, lawan Sasuke, terus merantau sama Jiraiya, terus Shippuden lawan Sasori dan sebagainya, sampai Jiraiya-nya mati, terus desanya, desa tercintanya itu harus hancur, dan Naruto di situ menjadi pahlawan, mulai diakui, lalu bersahabat dengan teman dari negara lain, lalu menjadi seorang shinobi yang hebat, lalu akhirnya bisa menjadi pahlawan gitu dalam perang dunia ninja ketiga keempat. Pokoknya perang dunia ninja kayak gitu, dan sekarang menjadikannya sebagai Hokage. Nah, dari perjalanan hidupnya, dari suka dukanya itulah yang menjadikan Naruto hebat seperti sekarang ini. Seperti itu. Jadi pemimpin itu memang harus dipersiapkan, mempersiapkan sehingga nanti tersiapkan kayak gitu. Terus biar singkat ya, Genghis Khan. Berbicara Genghis Khan, seperti yang kita ketahui bersama, Genghis Khan ini adalah pemimpin dari Mongolia, Mongolian Empire. Hebat banget gitu. Bahkan wilayahnya itu, bahkan cucu-cucunya bisa mengekspansi
dari timur itu sampai ke Jepang, terus ke barat itu sampai ke Baghdad, sampai ke Mesir bahkan. Terus kalau ke Indonesia, enggak teman-teman, orang-orang Indonesia kuat-kuat. Jadi kalah ngelawan Singosari itu. Tapi poinnya adalah, Genghis Khan ini lahir dari wilayah yang tandus, wilayah yang mengharuskan dia itu nomaden, harus pakai kuda terus, karena kalau nggak pakai kuda, nantinya itu bisa tergigit atau termakan oleh serigala dengan ancaman serigala, atau tersambar petir. Dan dalam kehidupan sosialnya, Genghis Khan ini hidup di daerah konflik antara suku-suku gitu. Jadi masyarakat Mongolian dulu itu punya kebanggaan terhadap keluarga atau suku-sukunya. Tapi atas keresahan tersebut, atas penderitaan tersebut, Genghis Khan memiliki mimpi untuk bisa menyatukan suku-suku tersebut, sehingga sekarang dalam sejarah Genghis Khan dicatat sebagai penakluk gitu. Kekuasaannya itu bisa melampaui hampir 2 atau 1/3 dunia. Itu berawal dari masa kecil yang istilahnya itu kayak ngenes-ngenes banget gitu. Tapi dengan tekad, tapi dengan kerja keras, Genghis Khan ini bisa berada di puncak. Nah, terus contoh satu lagi, itu ada Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi gitu. Ternyata Nabi Muhammad juga itu sudah dipersiapkan. Memang Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang terpandang. Akan tetapi Nabi Muhammad juga itu ditinggalin ayahnya gitu. Dari usia kecil, Nabi Muhammad udah ditinggalin ayahnya, lalu ditinggalin ibunya, sehingga harus disusui oleh ibu angkat. Lalu di umur remaja, Nabi Muhammad ini udah bisa menjadi seorang entrepreneur. Bahkan entrepreneurnya itu udah kelas internasional. Gitu. Jadi kebiasaan masyarakat Arab dulu itu kan suka berdagang. Gitu, nomaden berdagang, Nabi Muhammad ini ngikut ke pamannya berdagang. Jadi di umur belasan tahun Nabi Muhammad sudah menjadi seorang entrepreneur. Lalu Nabi Muhammad juga itu sudah sering gitu mengikuti kumpulan-kumpulan bersama pamannya gitu. Karena pamannya ini adalah orang yang juga, sehingga Nabi Muhammad dalam speaking dan segala macamnya itu turun gitu dari pamannya ke Nabi Muhammad. Terus dari makanannya juga ternyata teman-teman, seorang pemimpin itu punya gitu makanan apa yang harus dimakan. Kayak gitu nggak sembarang makanan seperti itu. Jadi benar-benar sudah dipersiapkan, tersiapkan, mempersiapkan lalu nantinya tersiapkan kayak gitu. Bahkan Nabi Muhammad ini sebagai seorang pemimpin, dia telah menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Selama 23 tahun di masa kerasulannya, Nabi Muhammad telah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu. Yang masing-masing setiap orang ini punya kelebihannya dan kelebihannya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang soleh, Umar yang terkenal dengan kerasnya gitu. Terus Utsman dengan entrepreneurnya, dan Ali dengan kecerdasannya. Bakat-bakat ini Rasulullah kembangkan gitu. Setahun Rasulullah membentuk Syiah, dan selama 13 tahun Rasulullah menciptakan sistem di masyarakat Arab yang nantinya menjadi fondasi berkembangnya kebudayaan Arab atau kebudayaan Islam seperti itu. Itu contoh dari bahwa gitu pemimpin itu emang semua pemimpin gitu, tapi pada prosesnya itu haruslah mempersiapkan sehingga nantinya tersiapkan. Oke, lanjut Teh Punten. Nah, everyone is a leader because everyone influence someone. Ini kata John Maxwell. Jadi dia adalah tokoh yang suka nulis buku-buku tentang kepemimpinan dan manajemen. Oke, jadi everyone is leader because everyone influence. Nah, berbicara tentang influence, nah tadi teman-teman sudah sempat nyindir gitu ya. Leadership itu adalah gayanya, leadership itu adalah caranya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari segi bahasa, leader itu pemimpinnya, sedangkan leadership itu adalah cara mempengaruhi orangnya. Kayak gitu, cara mempengaruhi orang, atau bisa kita sebut juga sebagai influence-nya tadi. Kayak gitu. Next.
Nah, oke. Kita flashback dulu ya teman-teman ke sekitar 50.000 tahun yang lalu. Kira-kira di tahun ini ada apa sih? Ada SpongeBob sama Patrick masih pakai yang kayak gitu atau ada apa gitu? Sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, jadi di sekitar 50.000 tahun yang lalu, kita manusia, kalau kita ngikut teori dari Darwin, kita adalah seorang Homo sapiens, di mana kita masih hidup secara nomaden gitu. Kita dikelilingi oleh ancaman-ancaman dulunya, kayak gitu. Oke, lanjut. Boleh lanjut, sambil lanjut aja. Nah, jadi di 50.000 tahun yang lalu, itu adalah dunia yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Kayak gitu. Ancaman dari binatang buas, ancaman dari alam, ancaman gitu. Yang mengharuskan manusia itu untuk membentuk sebuah kelompok, untuk membentuk sebuah organisasi, zaman dulu ya, untuk membentuk sebuah lingkungan sosial, kayak gitu. Yang harapannya dengan lingkungan tersebut, seseorang itu bisa nyaman, teman-teman. Makanya ada sebuah organisasi, yang dimana harapannya juga dalam organisasi tersebut, seseorang itu bisa hidup nyaman, bisa hidup enak, bisa hidup aman, lalu bisa berkembang gitu dengan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kayak gitu. Mungkin untuk tujuan di masa Homo sapien ini, manusia tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau konteksnya kita tarik ke zaman sekarang, itu sama teman-teman. Sekarang kita punya ancaman gitu. Kita punya kendala, keresahan yang mengharuskan kita untuk berkumpul. Kayak gitu. Mungkin dulu permasalahannya binatang buas. Kayak gitu. Tapi sekarang permasalahannya mungkin bisa resesi ekonomi. Gitu. Maka lewat keresahan tadi, lewat masalah tadi, timbul kesadaran dari masing-masing individu, dan dari masing-masing individu ini kayak gue butuh dia gitu buat memenuhi atau untuk mencapai atau untuk menjawab keresahan tadi gitu. Makanya ada sebuah organisasi kayak gitu. Next, boleh? Nah, ada sebuah organisasi, teman-teman. Pada awalnya, organisasi itu adalah tempat untuk memberikan kita kenyamanan, untuk memberikan kita wadah gitu untuk berkembang, untuk wadah untuk bisa mencapai suatu tujuan. Kayak gitu. Itu awalnya organisasi. Makanya saya nempelin foto SpongeBob ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Harusnya di dalam organisasi itu yang ada adalah keceriaan, yang ada adalah rasa senang gitu. Karena bisa nyaman, karena bisa berkembang, karena bisa mencapai tujuan bersama. Next, together. Nah, reaksi alami yang muncul menghasilkan rasa percaya sehingga menjadi sebuah kerjasama dan kita akan merasa nyaman bersama mereka. Itu teman-teman, kalau misalkan dulu ya diibaratin saya sebagai Homo sapiens, masuk organisasi itu udah buat nyaman gitu, buat kerjasama, dan bersama mereka kita bisa mencapai tujuan kita. Kayak gitu. Next. Nah, mungkin saya mau belajar, dan saya suka belajar dari film-film. Karena saya anak sastra mungkin ya, tapi sastra Arab, tapi nggak apa-apa. Ini film Hacksaw Ridge, tahun berapa ya? 2013, kalau nggak salah. Pemeran utamanya teh Andrew Garfield, terus ngebahas tentang, oh iya, yang saya suka dari film ini tuh kayak jarang terkait kepemimpinan gitu dalam film ini kayak gitu. Jadi kalau cerita dikit tentang film ini tuh bercerita tentang si Andrew ini, dia pengen jadi tentara gitu, tapi dia punya sebuah trauma, tidak bisa buat nembak orang lain, tidak bisa buat melukai orang lain gitu. Makanya dia punya prinsip, dia menjadi tentara itu untuk kebantu orang lain. Nah, setelah masuk tentara, awalnya berat. Dia itu kayak dihina, dicaci, dimaki, dibully, segala macem, karena prinsipnya tersebut. Dia nggak mau pegang senjata,
setelah mengikuti peradilan, dia itu dilatih sebagai orang militer, tapi yang urusannya itu medis, kayak gitu. Nah, setelah mengikuti beberapa pelatihan atau banyaknya pelatihan, dia ditugaskan ke Kanada buat survive atau bertahan, mempertahankan wilayahnya dari ancaman Jepang. Yang uniknya, teman-teman, si pemeran utamanya itu dia nggak pakai senjata, dia nggak ngebunuh orang lain, tapi nyelamatin orang lain, kayak gitu. Jadi dia kayak ngangkat orang lain gitu, orang lain ketembak segala macem, dia ngangkat orang itu, terus ngobatin, terus nyimpen dia di tempat yang aman, kayak gitu. Itu menariknya. Next, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Ini dia. Jadi, teman-teman, tugas seorang pemimpin adalah harus bisa memberikan arah, mengambil keputusan, dan mengorbankan rasa nyamannya gitu. Itu keinget banget saya ketika nonton film ini tuh, si pemeran utama atau si DOS, nama aslinya itu DOS gitu. Ini kisah nyata gitu awalnya yang difilmkan gitu. Nah, si tentara ini tuh dia mengorbankan rasa nyamannya, dia nggak tidur, dia tidur juga gitu kayak kepikiran gitu. Ya Allah, ini banyak banget gitu yang mati, banyak banget gitu yang harus diselamatin, jadi dia nggak bisa tidur, makanya dia fokus gitu buat nyelamatin orang lain. Terus ketika orang lain udah pada turun, dia punya prinsip, ya Tuhan, ternyata masih banyak nih yang harus tolong. Dia tolonglah. Setelah nolong itu, ternyata masih banyak lagi gitu. Tolong lagi. Terus. Pokoknya sampai si korbannya itu banyak yang ditolong. Bahkan pihak musuh pun itu ada yang ditolong sama dia. Kayak gitu. Nah, jadi seorang pemimpin agar bisa dihormati atau bisa menginfluence itu memberikan inspirasi, salah satunya itu adalah keluar dari rasa nyamannya. Seperti itu. Nah, dari mengorbankan rasa nyamannya itu, maka timbul nantinya adalah kesadaran bersama buah dari spontanitas, yaitu perasaan. Saya ingat banget di akhir film ini, si tentara, si Andrew ini tertembak gitu. Dan teman-temannya itu yang awalnya ngebully, itu nolongin dia gitu. Ya lo itu keren banget gitu. Ternyata orang yang baik ke orang lain, itu bakal dibaikin lagi. Gitu teman-teman. Film ini ya. Sip, next. Nah ini dari Schindler's List. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton. Next. Boleh next aja. Nah, sebenarnya film ini tuh film udah lama. Film gambarnya juga hitam putih gitu. Yang ada warnanya itu adalah warna dari anak kecil. Mungkin sebelumnya bisa, punten. Sebelumnya, punten. Nah ini, si anak kecil ini gitu. Kenapa dibedakan si anak kecil ini? Jadi, teman-teman, si pemeran utamanya itu, si Oskar Schindler ini adalah orang Jerman gitu. Jadi di film ini tuh isu rasialnya kental banget gitu antara Jerman sama Yahudi gitu. Oke, siap. Jadi, nah, oke sebelumnya. Nah dari film ini saya belajar gitu. Pemimpin hebat itu adalah mereka yang melayani gitu, memberi kesempatan kepada orang yang dipimpinnya untuk mengembangkan rasa percaya dirinya dan kemampuan sehingga nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Nah jadi si Oskar Schindler ini adalah seorang Jerman, tapi dia itu ngebantu orang-orang Yahudi yang istilahnya itu dibantai sama pihak Jerman lain, tapi si Oscar ini nampung gitu teman-teman Yahudinya buat kerja di dia kayak gitu. Jadi dia ngorbanin hartanya buat nyuap si jenderal-jenderal Jerman ini kayak gitu. Next. Nah, apa poinnya teman-teman? Dari dua film tadi saya belajar tentang salah satu tipe dari kepemimpinan, yaitu adalah servant leadership. Servant leadership ini apa? Menurut Ken Blanchard, servant leadership is all about making the goals clear and the rolling your sleeve up and doing. Whatever it takes to help people win in that situation, they don't work for you, but you work for them. Jadi teman-teman, intinya
servant leadership ini adalah kita menjadi, contohnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, sebenarnya tuh yang pemimpinnya itu adalah rekan kerja kita gitu. Jadi kita bareng aja sama mereka gitu. Jadi kita rangkul, kita bersamai untuk mencapai visi bersama, seperti itu. Jadi servant leadership ini adalah pemimpin yang melayani. Oke, next. Nah, ini ada karakteristik dari seorang servant leader. Ada 10. Mulai dari mendengarkan, listening, empati, penyembuh atau healing, kesadaran awareness, persuasi, konseptualisasi, tinjauan ke masa depan, kepengurusan, komitmen terhadap pertumbuhan orang-orang, dan membangun komunitas. Tapi teman-teman, karena mungkin kalau kita ngebahas semuanya, insya Allah saya bakal sedikit sharing ilmu saya terkait poin pertama, yaitu mendengarkan atau listening. Next. Oke. Dan jadi pertanyaan, menurut teman-teman, kenapa sih mendengar itu jadi poin pertama? Mungkin boleh teman-teman boleh berpendapat, kenapa, apa sih pentingnya gitu seorang pemimpin bisa mendengarkan rekan kerjanya atau bisa mendengarkan bawahannya. Mungkin teman-teman bisa komentar di kolom chat. Kenapa? Jadi pertanyaannya itu, kenapa mendengar jadi poin pertama gitu, yang harus dilakuin atau yang dimiliki oleh pemimpin servant leader, kayak gitu. Sok, banget teman-teman, mungkin teman-teman boleh berpendapat. Oke, ditunggu ya, sambil berjalan aja. Next. Karena dari mendengarkan, kita dapat memahami apa yang sebenarnya masalah mereka. Oke, terima kasih Teh Wayuni. Nah, teman-teman, ada pepatah. Wah, banyak juga ternyata nih. Oke, teman-teman. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis.
Gimana teman-teman? Siap untuk mulai lagi petualangan kita? Siap, insya Allah. Oke, mantap. Kita mulai lagi ya teman-teman. Sip. Nah, tadi terakhir kita ngebahas 2 film ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini ada pepatah yang mengatakan teman-teman, nature give people 2 ears, but only 1 tongue. Jadi intinya Tuhan itu ngasih kita 2 telinga, tapi 1 mulut gitu. Nah, dari pepatah ini kayak ngasih pelajaran ke kita bahwa kita itu sebenarnya harus banyak mendengar teman-teman. Ngomongnya mah nggak apa-apa dikit, tapi ngedengernya banyak. Kayak gitu. Next. Nah, ini tentang pendengar yang baik. Kadang jadi permasalahan di kita, di 62 people itu, misalkan teman-teman ada yang curhat, apaan mau curhat, sok atuh, jadi gini. Dia udah ngomong panjang gitu. Tapi si temen yang diajak curhatnya itu malah bales, ye lu mah masih mending, lah gue lebih parah gitu. Jadi si tempat curhatnya itu malah memposisikan dia sebagai orang yang ngejudge gitu. Masalahmu mah kecil gitu. Ini masalah gue lebih banyak kayak gitu. Padahal seorang pemimpin itu harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik kayak gitu. Next. Nah, ini juga orang lagi susah gitu. Pilihannya 2, kita menghibur atau komen. Kamu masih mending gitu. Lah aku masyarakat Indonesia itu banyak yang pilih biru gitu. Makanya bukannya nge-support dia, tapi malah ngejudge gitu jadinya. Gitu teman-teman. Next. Nah, padahal teman-teman, keterampilan mendengarkan adalah satu-satunya keterampilan yang paling penting dari semua keterampilan berkomunikasi yang ada. Lebih penting dari keterampilan untuk berorasi dengan berapi-api. Lebih penting daripada suara yang penuh kuasa, lebih penting daripada kemampuan untuk berbicara dalam beberapa bahasa. Malah lebih penting dari kemampuan menulis dengan kata-kata yang menawan. Gitu, teman-teman. Next. Nah, ada sebuah artikel yang menarik, yaitu judulnya Six Effective Forms of Listening. Gitu. Jadi di artikel ini itu memberikan tips and trick kepada kita bagaimana caranya gitu. Cara kita untuk mendengarkan orang lain itu efektif kayak gitu. Yang pertama itu ada show that you care, yang kedua adalah engage yourself, yang ketiga adalah be empathic, yang keempat adalah don't judge others, yang kelima adalah be expansively mindful, yang keenam adalah don't intrude. Oke, next. Nah, yang pertama itu show that you care. Jadi ketika kita ngobrol nih sama teman kita, sama teman atau rekan organisasi atau sama bawahan, meskipun berat saya ngobrol bilang bawahan, ya Allah. Tapi jadi ketika kita ngobrol tuh kita harus melihat orang yang kita ajak ngobrol itu sebagai aset berharga, teman-teman, yang di dalamnya itu memiliki keunikan. Contohnya, kita ngobrol sama staf kita, jabatannya itu istilahnya itu sebagai staf, atau saya emang nggak pakai istilah staf gitu, tapi rekan kerja, ya kita anggap aja gitu setara sama kita gitu. Jadi yang diambilnya itu peranannya gitu, pasti gitu. Si stafnya itu punya kelebihan dan kekurangan. Pun kita juga sama gitu. Kita sebagai ketua kadang punya kekurangan, bukan kadang, pasti punya kekurangan dan punya kelebihan.
Jadi istilahnya mah itu kita tuh setara sama rekan kerja kita kayak gitu. Jadi kita harus memposisikannya sebagai dia itu sebagai orang yang kalaupun emang kita punya apa tanggung jawab untuk mengembangkannya, ya kita harus bisa gitu mengembangkannya gitu. Jadi si teman ini itu benar-benar potensial buat kita kembangkan. Istilahnya mah kita bareng-bareng aja sama dia kayak gitu. Nah terus itu long relationship. Jadi di long relationship ini kadang kita sama staff itu hubungannya itu hanya sebatas 1 tahun kepengurusan atau 3 tahun atau beberapa tahun selama dia menjabat di perusahaan kita atau 1 tahun di kepengurusan organisasi kita. Padahal teman-teman harapannya si orang itu tuh pengen ngejalin hubungan itu lama sama kita gitu, tapi kitanya tuh nggak peka gitu. Nah harusnya seorang pemimpin harus bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang bakalan membersamainya itu nggak hanya di satu kepengurusan atau nggak hanya ketika dia jadi karyawan atau staff gitu. Tapi dia adalah teman hidup kita meskipun jabatannya nanti berubah tapi sejatinya dia itu terus teman kita kayak gitu. Jadi pokoknya mah ya meskipun udah beda organisasi tapi kita harus tetaplah silaturahmi, pasti ada irisan-irisan yang nantinya itu bisa jadi sarana kita buat kolaborasi sama dia kayak gitu. Intinya mah silaturahmi weh gitu. Next. Nah, yang kedua itu engage yourself. Nah, jadi ketika kita berada di organisasi atau ketika kita berada di lingkungan kerja, kita harus bisa memposisikan kita itu sebagai teman dia gitu. Itu sebagai orang yang punya peran, yang punya tanggung jawab, dan bisa bermanfaat buat dia gitu. Jadi pertanyaannya itu adalah, ada yang bisa gue bantu nggak nih? Lu ada kerjaan apa? Gue bantu dong. Gitu. Meskipun dalam struktur organisasi, dia staff, dia bawahan kita, tapi sejatinya kan dia teman gitu. Ya teman gitu. Ayo, kalau misalkan dia punya masalah, kita bantu. Kalau kita punya keluangan waktu atau kita bisa nyempatin buat ngebantu dia, kita bantu dia gitu. Pada intinya, kita open aja gitu. Ketika orang lain minta tolong atau nggak minta tolong juga, kita harus nanya gitu. Bro, ada yang bisa gue bantu nggak? Kayak gitu. Next. Belum. Punten. Ada yang kelewat. Nah, jadi dalam engage yourself ini juga, si leader servant ini suka yang namanya benda-benda yang hidup, bukan benda, suka yang hidup, juga menghidupkan. Contohnya, jadi ketika teman-teman aktif, teman-teman dari staff kita atau rekan kerja kita aktif, si servant leader itu seneng banget kayak gitu. Dan langsung membaur sama si rekan kerjanya itu sama temannya itu. Kayak gitu. Dan kalaupun nggak dalam lingkungan yang aktif, lingkungannya itu belum terlalu aktif, si servant leader ini bisa menghidupkan suasana. Gimana tadi misalkan kayak gitu. Ayo ngobrol, ayo makan, ayo apa gitu. Jadi pada intinya si servant leader ini bisa menghidupkan lingkungannya gitu. Next. Asli ini next-nya. Oke. Yang ketiga ada be empathize. Jadi ketika kita berorganisasi pasti ada permasalahannya, pasti ada ujian dan rintangannya. Jadi tugas seorang servant leader adalah nyemangatin. Kalau bahasanya itu bahasa anak-anak kampus, yuk bisa yuk, apapun permasalahan yuk, bisa yuk insya Allah gitu. Jadi benar-benar si servant leader ini, ya meskipun pribadinya gitu kayak tertekan, orang juga belum tentu gitu bisa nyelesain masalahnya, tapi si servant leader ini harus memposisikan dirinya sebagai orang yang sangat empathize gitu. Apapun permasalahannya, apapun kondisi, baik emosional atau mentalnya mungkin, dia tetap harus bisa yuk, ada masalah apa? Yang empathize-nya. Terus bisa juga nih menyeimbangkan pikiran dan hati. Jadi harus seimbang juga teman-teman
antara pikiran, boleh kita berbicara tentang progres, teknis, dan segala macamnya, tapi harus imbang juga gitu dengan hati. Kayak gitu kalau diibaratin, ini kadang jadi problematika juga ya, itu di organisasi antara people oriented sama task oriented. Gitu. Sebenarnya ini nggak bisa atau nggak harus juga gitu dipilih mana yang paling dominan gitu. Keduanya itu diibaratkan sebuah sayap. Misalkan si people oriented di sayap kanan, task oriented itu di sayap kiri. Yang masing-masingnya kalau berjalan bersamaan itu bisa menerbangkan organisasi kita, menerbangkan tim kita. Itu kalau bahasanya Fernand Casali, kalau lu terlalu people oriented, lu itu kasihan. Jadi si organisasinya itu bakal kasihan gitu karena kita terlalu people oriented. Tapi kalau misalkan kita terlalu task oriented, lu kasihan banget gitu si rekan-rekan kerja kita kayak gitu. Kebalik gak sih? Enggak ya? Jadi intinya mah harus seimbang gitu antara people oriented sama task oriented. Tergantung nanti konteksnya. Gitu. Next. Nah, ini kadang ketika kita ngerasa di atas bahasanya, ketika ngerasa kita jadi lordnya itu, ketika kita ngerasa jadi pemimpin bagi dia, kadang ketika dia nggak sesuai dengan ekspektasi kita suka ngejudge orang lain, kita suka ngejudge bawahan kita, kayak gitu. Padahal, dan harusnya, seorang servant leader ini harus bisa saling dan selalu menghargai, gitu. Kembali ke poin yang pertama tadi, ya kita sama di sini, punya kekurangan, kelebihan, dan punya perbedaan juga pastinya. Ya kita harus saling menghargai, kayak gitu. Yang harus paling menumbuhkan sikap saling menghargai ini adalah ya mulai dari diri kita atau mulai dari ketuanya, kayak gitu. Mulai dari servant leader tadi. Nah, terus yang kedua, tidak berpuas diri dan terus belajar. Nah, ketika kita nyalahin orang lain, ketika kita ngejudge orang lain, itu kadang kita ngerasa kita itu lebih dari dia. Sombong lah istilahnya, gitu. Padahal sejatinya seorang pemimpin itu adalah seorang pembelajar, gitu. Banyak hal yang harus terus dipelajari, nggak bakal beres-beres gitu materi belajar mah. Gitu. Makanya tugas seorang pemimpin itu adalah nggak berpuas diri, teman-teman, dan bisa terus belajar. Seperti itu. Next. Nah, jadi yang keempat ya, keempat itu adalah be expansively mindful. Nah, seorang pemimpin pasti gitu, yang dilihatnya itu adalah kredibilitasnya, kejujurannya, kayak gitu. Ini mah pastilah teman-teman juga tahu gitu. Yang namanya pemimpin bisa dilihat dari kejujurannya dan penuh gairahnya juga. Kalau kita tarik ke Naruto lagi, teman-teman. Saya ngelihat Naruto itu adalah sosok yang jujur. Dia ketika punya gagasan, dia selalu memamerkan, bukan memamerkan atau kayak ini gagasan gue loh, kayak gitu. Jadi dia nggak punya poker face istilahnya gitu. Yang baik ya baik, yang buruk ya buruk gitu. Dia ceramahin, tobat langsung gitu. Si lawan bicaranya kayak gitu. Jadi seorang pemimpin ya harus jujur gitu dan penuh gairah juga kayak gitu. Next. Nah, ini dalam komunikasi kadang kita malah kayak sibuk dengan argumentasi kita, ngerasa kita paling benar, karena misalkan kita ketua, dan ngerasa semua orang itu rendah di hadapan gua, kayak gitu. Padahal, kalau berbicara tentang peranan, kita punya perannya masing-masing. Kalau kita bicara tentang kelebihan dan kekurangan, ya pasti sebagai manusia, kita punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Makanya, harus ditumbuhkan sikap atau sifat saling menghormati gitu di antara satu sama lain. Boleh kita berbeda warna, boleh kita berbeda pemikiran, ya emang pasti berbeda gitu. Dengan perbedaan, kata Pak Dwi,
founder dari The Local Enablers, saya ingat banget, dengan perbedaan itu mengindahkan, dengan persamaan itu menguatkan. Jadi, teman-teman, yang harus dilakukan sebagai seorang servant leader adalah saling menghormati. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan. Kayak gitu. Balik lagi ke poin yang tadi gitu. Kita seorang pemimpin itu adalah seorang pembelajar. Gitu. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa sombong. Sejatinya kita ini bisa terus mengisi gitu gelas dalam hati kita kayak gitu. Makanya jangan pernah merasa gitu, tapi harus benar-benar untuk pintar merasa kayak gitu. Next. Nah, ini mungkin terakhir sebelum sesi tanya jawab. Sebelum saya kembalikan ke MC, ada sebuah quotes dari William Arthur Ward. We must be silent before we can listen. We must listen before we can learn. We must learn before we can prepare. We must prepare before we can serve. We must serve before we can lead. Kayak gitu. Paling gitu sih, teman-teman. Next, ada lagi nggak? Oke. Teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Balikan lagi ke MC. Terima kasih Rizky untuk materinya hari ini. Sangat menarik banget ya, teman-teman. Terlebih untuk aku sendiri sih, ini sangat bermanfaat banget ya, karena untuk skill leadership aku tuh kurang gitu. Jadi ini sangat bermanfaat banget buat aku. Ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mau sharing-sharing terkait topik ini, boleh langsung isi aja kolom chatnya. Jangan lupa untuk kasih nama dan asalnya, sertakan juga pertanyaannya dan hashtag tanya TLE. Yuk ditunggu yuk. Dari Kak Dadi. Makan Kak? Kang Rizky, selamat sore. Kang, saya mau terkait ini kan, apa tadi temanya kan dengan menjadi pengarang baik gitu ya. Misalnya kamu kan jadi pendengar yang baik, tapi di suatu saat kamu mempunyai, sebutlah teman bekerja, yang sebutlah jabatan yang di bawah kamu, tapi dia suka mendominasi gitu. Dan dengan seringnya dia didengarkan gitu, pada akhirnya dia seakan-akan bahwa sesungguhnya, wah saya itu lebih dominan daripada si A yang selalu memimpin saya gitu. Yang pada akhirnya bisa jadi kepemimpinan si A itu malah tertutup sama si yang dominan. Nah itu gimana tuh Kak cara menanggulanginya agar ketika bisa jadi kalau misalnya kita malah melawan balik, yang pada akhirnya akan menimbulkan setelah keretakan gitu ya, keretakan dalam organisasi atau lain sebagainya. Nah agar masih tercipta keharmonisan, tapi dia juga bisa menyalurkan rasa dominasinya gitu, itu ada gak sih Kak caranya kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dadi. Buat dulu satu saya jawab atau kayak gimana nih? Boleh satu-satu dijawab dulu. Oke, boleh. Mungkin sebelumnya saya mau mohon maaf Kang Dadi kalau misalkan jawabannya nanti kurang memuaskan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini saya ke saya ketika saya sekarang sedang diamanahi sebagai ketua dari organisasi kayak gitu. Itu pasti gitu kayak wah dia keren banget gitu. Kayak dia lebih kuat dari kita, dia yang lebih kayak ketua dibandingkan kita. Rasa seperti itu yang pada intinya mah mereka dia pantas kita, dia kayak mendominasi dan sebagainya. Jadi yang saya lakuin itu pertama introspeksi diri kayak gitu. Jadi jangan orang lain,
ternyata bener ya. Mungkin harapan dia itu pengen tuh gue kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang pertama harusnya itu komunikasi dulu gitu. Oh ternyata dia teh pengen gue tuh kayak gini. Ya harus kita lakuin yang pertama ya kita kayak introspeksi gitu. Ternyata kita masih kurang di sini, kita masih kurang di sini, kita masih kurang di sini gitu. Intinya mah kita sebagai pemimpin harus terbuka juga ke dia kayak gitu. Nah, misalkan dari kritikan tersebut, dari harapan-harapan tersebut, berarti gue harus kayak gini, kayak gitu. Komunikasi dia. Artinya si orang yang lebih merasa tadi ini tuh pasti gitu. Dia itu pengen terus berkembang gitu, tapi ketika peranan dia di organisasi ini cukup segitu, otomatis dia kayak nggak bisa gitu. Makanya tenaganya itu disalurkan misalkan ke yang lain gitu. Nah, pada akhirnya mah dia itu sama kita bisa berjalan bareng-bareng gitu. Kita berkembang gitu dengan posisi kita sebagai ketua, dia berkembang dengan posisi dia sebagai istilahnya itu rekan kerja kita di departemen apa. Kayak gitu. Jadi intinya kita terbuka, terus mengeksplorasi diri, terus berkembang, dia juga berkembang gitu. Tapi ya pasti gitu. Dia tuh kayak ngerasa punya batasan-batasan tertentu dengan peran tersebut. Kayak gitu. Dan ya harus seimbang juga gitu. Ketika kita harus bisa nyimbangin antara people oriented tadi sama task oriented tadi gitu. Ketika misalkan si orang tersebut sudah rada melenceng dengan visi misi kita, ya kita mulai ingetin kayak gitu. Ketika dia kurang amanah ya kita ingetin segala macam. Intinya mah seimbang gitu antara people dan task tadi. Kayak gitu. Dan kitanya terbuka, terus silaturahmi, terus komunikasi. Gitu. Gimana Kang Dadi? Terjawab? Ya, alhamdulillah. Tapi nanti saya, ya, alhamdulillah. Makasih Kang. Iya, sama-sama Kang Dadi. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Hizroh Rohmah Tuloh. Katanya mau bertanya juga. Silahkan, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, Kak. Ya, mangga Teh. Terkait tadi ya, kemampuan atau keterampilan kita dalam mendengarkan. Semisal kita mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Kadang kan kita dalam mendengarkan itu kita juga membangun kenyamanan. Nah, mungkin kita terlalu membuat nyaman gitu buat orang tersebut sampai alhasil itu sering banget misalkan curhat atau sering banget cerita, bahkan untuk hal yang bagi kita itu kayak sesuatu hal sesepele itu kayak gitu, tapi diceritain ya karena kita mau mendengarkan ya udah kita dengerin, tapi akhirnya tuh kayak keterusan sampai akhirnya kadangkala itu yang harusnya kita itu masih punya tugas atau tanggung jawab tertentu itu jadi kayak belum terlaksana gitu loh Kak, karena waktunya habis buat dengerin curhatan gitu. Ya bener-bener. Nah itu kan di sisi lain dilema ya, kalau kita nge-cut juga mungkin memang bagi dia itu hal yang penting banget, walaupun bagi kita sepele, tapi mungkin itu hal yang penting banget gitu untuk membuat dia bahagia dan produktif gitu kan Kak. Tapi di sisi lain tuh, loh, aduh gimana nih deadline makin deket, ini makin deket. Nah gimana tuh sebagai pemimpin, gimana kita tetap bisa ngayomin dan bikin mereka nyaman sama kita, tetapi kita juga nggak kehilangan gitu hajat-hajat kita pribadi gitu Kak. Nah gitu Kak, mohon pencerahan ya. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama Teh Hizroh ya. Saya berusaha untuk mencerahi ya, dan kayaknya saya kurang bisa untuk mencerahi gitu, tapi berusahalah dikit-dikit kayak gitu. Dan ya, saya juga pernah kayak gitu. Jujur, saya itu tipikal orang yang nggak enakan gitu. Dan susah buat task oriented gitu. Sehingga si kerjaannya itu malah kayak ketunda-tunda gitu. Malah asik silaturahminya, malah asik ngobrolnya, malah asik main-mainnya, tapi organisasinya terbengkalai. Kayak gitu kan. Nah, paling kita itu tadi secara teori mah harus bisa nyimbangin gitu antara people sama task tadi gitu. Ketika kita udah bisa nyimbangin, ya kita komunikasiin ke dia. Kan kita udah kayak
dengan ngobrol tadi tuh kayak udah kenal sama dia, ya udah obrolin, bro, kita ada kerjaan ini nih. Kita jelasin why-nya, kenapa kerjaan itu penting, ya insya Allah dia mengerti gitu. Asal ada silaturahmi, dan asal meskipun berat gitu, kita tipikal orang yang nggak enakan, haruslah keluar dari atau memperluas zona nyaman tersebut kayak gitu. Ya coba gitu, kita tegas dikit, nggak apa-apa tegas dikit, kita ada kerjaan ini nih, kita kerjain bareng-bareng, kenapa kerjaan ini penting, jelasin. Yang penting tadi, itu silaturahmi, ngobrol, sama kita mencoba gitu keluar dari atau memperluas zona nyaman kita yang asalnya nggak enakan, cobalah tegas dikit-dikit. Ini kasihan organisasinya, kasihan eventnya, kayak gitu. Itu Teh. Semoga nggak puas ya. Iya, nggak puas, karena kan kita harus jadi pembelajar ya, Kang. Iya, benar. Nggak cukup di sini doang gitu. Oke, makasih ya, Oke, Kang. mantap Teh. Ya. Nuhun sami-sami. Ya, teman-teman ada yang mau nambahin lagi mungkin? Ya, teman-teman boleh banget sok. Ya, Kita sharing-sharing aja di sini mah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, untuk Mangga, Kang, mempersingkat mangga. waktu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mulya Sakti. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memimpin dan mengatur sebuah event yang cukup besar dari suatu organisasi perkuliahan agar hasilnya bisa maksimal, yang mana sebelumnya kita belum ada pengalaman memimpin orang? Ya, Oke, itu pertanyaannya. siap. Terima kasih. Teh siapa sih? Tadi Teh lupa. Teh... Mulya Sakti. Oh iya, Teh Mulya Sakti. Oke. Izin menjawab, ya Teh. Sebenarnya ini juga pernah teralami oleh saya gitu. Ketika dulu mah saya Teh nggak ada ketertarikan gitu di organisasi atau di event tertentu. Mulya Sakti itu cewek cowok? Cowok. Astagfirullah. Mohon maaf Teh. Kang. Astagfirullah. Ya Kang. Jadi awalnya juga saya akan memberanikan diri, saya pengen gitu ngasih manfaat buat orang lain, pengen berguna buat orang lain, itu nyobain daftar jadi PO sebuah event, bukan event bahkan, sebuah alur kaderisasi dari salah satu himpunan kayak gitu. Saya memberanikan diri, jujur saya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu bikin visi misi itu kayak gimana, saya nggak tahu cara manage orang tuh kayak gimana, pokoknya mah banyak nggak taunya, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu, pertama, balik lagi, kita niatin buat belajar dan berkembang. Terus ingat-ingat tuh, niat kita jadi pemimpin itu, atau jadi pemegang sebuah event itu buat apa gitu. Kalau misalkan tadi buat bermanfaat bagi orang lain, ya terus gitu. Kita pegang niat itu, kita pegang harapan itu gitu. Nah, jadi dalam prosesnya juga kita benar-benar niatin juga gitu buat belajar apapun kesulitan yang nantinya dihadapi, itu teh kayak nguji gitu. Kita udah bener belum ya? Kita udah berjuang bener-bener nggak sih buat mencapai harapan tersebut, atau ya kita malah berhenti di tengah jalan kayak gitu. Pokoknya menjadiin gitu proses terbenturnya itu jadi teman kita itu untuk mencapai tujuan tadi kayak gitu. Ya sok niatin belajar, terbuka aja sama orang lain pasti lebih jago dibandingkan kita. Ada yang kayak gitu, kita terbuka aja, belajar dari dia, kita ngobrol bareng, kita berkembang bareng gitu teman-teman. Intinya mah jangan lelah berproses gitu. Oke, mantap jawaban. Terjawab nggak Kang? Punten pisannya. Iya, learning by doing. Iya Kang, bener banget. Bener ya. Ya alhamdulillah gitu, ketika eventnya selesai, saya juga kayak, ya Allah ternyata dulu teh saya menghadapi ujian seperti itu gitu. Dulu teh kesulitannya seperti itu. Alhamdulillah ya, saya bisa survive di situ dan menjadi orang seperti ini gitu. Ada kebanggaan tersendiri gitu.
Kayak gitu. Di samping kita berkembang, di sisi lain juga kita bareng sama teman-teman lain gitu. Dan tujuan untuk jadi manfaat buat orang lain itu benar-benar terrealisasi gitu. Dan itu menjadi pengobat lelahnya kita gitu. Oh iya, terima kasih Teh Nuha. Terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Kak Rizky maksudnya. Ya, sama-sama Kang Mulia. Oke, gimana Akang MC? Ya. Jadi gimana jawabannya? Kak Mulia Sakti sudah puas? Sudah cukup Kak. Oke. Ini juga ada saran dari Kak Nuha ya. Bisa di leverage dengan learning by learning. Baca buku dengan dengerin podcast tentang leadership, banyakin sharing sama pemimpin-pemimpin yang udah keren-keren, buat nyerapin ilmu-ilmu dan kesalahan-kesalahannya juga. Jadi nggak cuma learning by doing. Gitu. Ada saran dari Kak Nuha. Oke. Nun, Teh Nuha, Kak Nuha. Insya Allah banget. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing-sharing tentang topik ini? Boleh langsung isi aja kolom chatnya. Kita ramein. Mau sharing? Oke, boleh Teh. Mangga Teh Hijrah. Oh iya, tadi yang dari Kang siapa ini ya? Kang Mulia ya. Itu tadi ada poin Kang yang tentang gimana tetap eventnya tercapai tapi perkuliahan juga tetap jalan. Mungkin mau sharing juga sih Kang, boleh nggak? Ya, boleh. Oh ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan tadi ini ya ada beberapa kalau dari kalimatnya ada beberapa yang masih sifatnya itu argumentatif. Yang pertama tentang mindset event yang cukup besar. Nah, ini pertama kalau menurut saya sih event cukup besar ini perlu diklarifikasi dulu. Ini tuh persepsi dari salah satu aja atau semuanya itu mempersepsikan sama. Karena kalau kita mau mau perjalanan, kita itu perlu punya kesepakatan atau kesamaan gitu loh mindset. Ini tuh besar, kecil, cukup besar, ini jauh, deket, apa cukup jauh. Karena kalau kita udah sama di sini, nanti kita bisa sama-sama kayak punya starting mindset untuk mikirin ke depannya itu bakal kayak gimana. Jadi ini perlu diklarifikasi ke anggotanya. Menurut kalian event ini tuh apa sih? Kenapa sih kalian gabung di event ini? Kenapa? Jadi kita perlu ngegali gitu loh. Kita banyakin dengerin dari anggota-anggota. Kayak materi hari ini nih, kita dengerin ke anggota-anggota. Kenapa mereka mau jadi panitia? Kenapa acara ini penting? Terus harapan mereka terhadap acara ini tuh apa? Nah, sebagai leader yang baik, kita itu sebenarnya hanya fasilitator sebenarnya sih. Fasilitator terhadap harapan-harapan dari anggota-anggota kita. Karena sejatinya mereka itu udah punya kreativitas mereka sendiri untuk ngejalanin tugas-tugas mereka. Jadi kita gimana fasilitasi supaya potensi-potensi mereka tuh berkembang. Nah, makanya dari situ kita perlu dengerin harapan-harapan mereka apa. Nah, dari situ, setelah kita dengerin mereka, kita bisa juga nih nyampein tentang kondisi kita. Misalkan kuliah kita itu kayak gimana, jurusan kita kayak gimana. Apalagi kalau event yang jurusannya beda-beda, kan nggak semuanya tahu ya kultur di masing-masing jurusan. Jadi kita perlu adanya keterbukaan untuk saling tahu. Oh, kultur di kuliahku tuh kayak gini, kita sistemnya blok nih, bukan paket. Oh, kita bisa SKS, bukan, kita bisa ngambil paket yang kita bisa milih sendiri misalkan. Nah, dari situ kita bisa kayak mengkombinasikan, mengkolaborasikan tadi dari kita dan anggota-anggota kita. Kayak gitu sih harapannya. Nanti di situ kita kayak dapat konsensus bareng-bareng. Oke, kita deal ya. Berarti target kita apa? Kita mau capainya caranya gimana? Timeline-nya gimana? Nah, dengan kayak gitu, harapannya yang gerak itu, yang pusing itu nggak cuma Kang Mulia, tapi semuanya itu tergerakkan karena punya motivasi internal tadi. Gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin mau diklarifikasi sama yang lain boleh. Barangkali salah. Keren banget nih sharingnya. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing-sharing lagi? Boleh. Keren banget ya Kang ya jawaban atau sharing dari Teteh tadi ya. Insya Allah.
Saya juga jadi banyak belajar juga nih. Oh, jadi kayak gitu juga ya. Kita harus kayak nampung harapan dari teman-teman juga gitu. Keren. Masya Allah, semoga bermanfaat ya, Kang. Oke, siap Nun teh. Yuk, masih ada waktunya. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau sharing-sharing, boleh banget. Masih ada 10 menit lagi. Mungkin aku mau nanya aja kali ya, untuk pertanyaan penutup. Mangga boleh, Kang. Jadi, kan kebetulan nih aku tuh emang orangnya pendiam ya. Dan terkadang para pemimpin tuh kayak, atau ketua gitu ya misal, itu kayak jarang banget untuk nanya, nanya pendapat atau gimana gitu ya. Itu menurut Rizky gitu ya, gimana sih caranya untuk misalnya para para ketua atau pemimpin ini tuh untuk menghadapi sifat-sifat orang yang berbeda gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kang Fajar. Menarik sekali sebenarnya gitu ketika kadang saya mungkin ya itu macet pisan. Tapi ada staf yang istilahnya atau rekan kerja kita yang istilahnya itu pendiam banget kayak gitu. Mungkin pertanyaan tadi tuh kayak gimana cara ngedekatinnya ya? Cara ngedeketinnya. Ya, yang pertama ini juga lagi-lagi pengalaman juga sih. Termasuk pengen deket sama Kang Fajar nih. Kang Fajar juga kan pendiam sebenarnya kayak gitu. Jadi yang pertama kita tanemin itu kayak mindset kitanya dulu. Itu yang pertama, balik lagi tadi gitu ke poin keberapa gitu. Kita tuh memposisikan diri, punya kelebihan dan kekurangan, istilahnya itu kita kayak merendah gitu. Dia punya kelebihan, punya kekurangan, ya kita memaklumi aja gitu. Nah, tinggal bagaimana setelah ada mindset tadi, kita bagaimana caranya gitu ngedeketin dia, kayak gitu. Ya kayak SKSD gitu. Mungkin kelebihan saya bisa SKSD gitu. Mulai dari nanya gimana kabarnya dan segala macamnya, atau mungkin kayak ngejokes. Kang Fajar mungkin punya hidup otak kanan gitu. IG-nya gitu, nama IG-nya. Saya ngerasa, wah ini konyol juga gitu. Saya coba ngejokes di depan dia gitu, biar kayak ngelunturin gitu, kayak nyairin suasana kayak gitu sama dia. Jadi nggak terlalu ada gap di antara kita gitu ya. Kita kayak melebur aja sama mereka, kita merakyat juga lah istilahnya kayak gitu. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Ini buktinya Kang Fajar gitu. Diam tapi dia jago desain, teknik di komputernya bagus juga kayak gitu. Iya, kita harus maklumi kelemahan dan kekurangan tersebut, kelebihan dan kekurangan tersebut, pendekatannya ya kita merendah-merendahnya niatin buat deket sama dia gitu. Bagaimanapun nanti teknisnya gitu. Karena beda-beda setiap orang gitu. Kita juga harus bisa nyesuaiin. Kita harus juga kayak berempati juga ke dia. Orangnya kayak gimana. Nanti kita kayak bisa mutusin gitu di lapangan. Pendekatan yang efektif ke dia itu kayak gimana. Nah, gitu sih. Oke. Makasih, ini jawabannya keren banget. Untuk teman-teman, kalau masih ada pertanyaan boleh banget. Atau mau sharing-sharing, masih ada waktu 7 menit lagi. Atau mau nanggepin yang pertanyaan yang tadi, boleh. Oke, kalau misalnya udah nggak ada yang nanya atau mau sharing-sharing lagi, kita tutup aja kali ya. Jadi aku mau simpulin aja. Jadi sebenarnya untuk jadi pemimpin yang bisa mendengar itu merupakan hal yang penting ya, karena untuk mencapai visi organisasi atau apa ya, tempat kerja kita gitu. Karena dengan mendengar semua orang, kita bisa tahu gitu apa yang mereka butuhkan, apa ide mereka gitu. Itu aja. Sebelumnya boleh teman-teman kita nyalain kameranya, kita foto bareng. Asik nih. Yuk.
Yang belum nyala kita nyalain dulu. Udah nyala semua? Oke, aku hitung sampai 3 ya. Aku hitung sampai 3, nanti tahan gaya 3 detik, oke? 1, 2, 3. Oke. Sekian TL Learning Day hari ini. Makasih teman-teman yang udah datang hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, bisa diterapin di kehidupan, di keseharian kalian. Makasih banget udah datang hari ini. Jangan lupa datang lagi nanti hari Kamis ya. Kita ada lagi. Jangan lupa datang. Yang tentunya topiknya bakal menarik banget. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lelah berproses. Ya, amin. Terima kasih semuanya.